Matahari baru saja merayap naik dari balik perbukitan ketika Samsuri sudah berada di pematang sawahnya. Tubuhnya yang kurus dibalut kaos lusuh, sementara celananya penuh bercak lumpur yang tak pernah benar-benar bersih meski dicuci berkali-kali. Di tangan kirinya ada cangkul dengan gagang yang mulai retak, sementara bahunya basah oleh embun yang menetes dari daun padi. Samsuri adalah petani yang tak pernah lelah bekerja. Sejak muda, ia sudah terbiasa berpanas-panasan di sawah, menunduk berjam-jam, memelihara bibit padi yang ia harap bisa menjadi penopang hidup keluarganya. Namun, nasib seolah tak pernah berpihak. Beberapa musim terakhir, panennya selalu gagal. Kadang diserang hama, kadang banjir bandang menghanyutkan tanaman yang baru tumbuh, atau sekadar tanah yang tak lagi subur. Hasil panen yang sedikit hanya cukup untuk bertahan hidup sehari-hari. Itu pun seringkali tidak cukup, membuat Samsuri terpaksa meminjam uang dari tetangganya atau dari tengkulak yang memberikan pinjaman dengan bunga mencekik. Di rumah kecil berdinding anyaman bambu, istrinya, Lastri, menunggu dengan wajah letih. Lastri bukanlah perempuan yang banyak menuntut. Sejak menikah dengan Samsuri, ia tahu benar bahwa hidup mereka akan selalu bergantung pada sawah yang penuh ketidakpastian. Rambutnya selalu disanggul sederhana, dan tubuhnya yang kurus menunjukkan betapa keras kehidupan menekan mereka. Mereka memiliki seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, Raffi namanya. Anak itu ceria meski pakaian yang dikenakan hanyalah baju bekas yang telah ditambal berkali-kali. Lastri sering merasa iba, melihat teman-teman Raffi memakai baju bagus atau membawa bekal enak ke sekolah, sementara anaknya hanya membawa singkong rebus atau nasi dengan garam. Meski begitu, Raffi jarang mengeluh. Ia tumbuh dengan hati polos, sering menemani ayahnya di sawah sambil bermain lumpur. "Pak, nanti kalau sudah panen besar, Raffi boleh beli sepeda, kan?" tanya Raffi suatu hari, matanya berbinar penuh harapan. Pertanyaan itu menusuk hati Samsuri. Ia hanya tersenyum kecut, mengusap kepala anaknya. "Iya, nak, kalau panennya berhasil." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa janji itu hanyalah angan-angan yang sulit terwujud. Malam hari, setelah tubuhnya letih bekerja, Samsuri sering duduk di beranda rumahnya yang sempit. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, menebarkan bayangan panjang di dinding bambu. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik bersahutan dan sesekali lolongan anjing. Lastri biasanya duduk di sampingnya, menjahit baju yang sobek atau menyiapkan singkong rebus untuk makan malam. Mereka jarang berbicara banyak, karena kata-kata sering hanya menambah luka. Tetapi dalam diam itu, pikiran Samsuri terus berputar. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. "Mas, sampai kapan kita harus hidup begini?" tanya Lastri lirih suatu malam. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. "Utang di warung Embok Nah sudah menumpuk, anak kita butuh makan lebih baik. Aku takut kalau Raffi sakit, kita tak punya apa-apa untuk berobat." Samsuri menunduk. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat harga dirinya. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu harus berkata apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap sawah gelap yang terbentang di depan rumahnya, seakan berharap bumi memberi jawaban. Malam-malam panjang itu sering menjadi saksi pergulatan batin Samsuri. Ia merasa terhimpit, seolah dunia menutup jalan keluar. Tidurnya jarang nyenyak, selalu terganggu bayangan tentang utang, tentang perut lapar, tentang masa depan anaknya. Kadang ia mendengar suara lirih di telinganya, bisikan-bisikan yang belum jelas, entah sekadar imajinasi atau sesuatu yang lain. Namun, hingga saat itu, Samsuri selalu menepisnya. Ia menganggapnya hanya pikiran kacau karena terlalu banyak masalah. Hari demi hari berjalan monoton. Pagi ke sawah, siang beristirahat dengan nasi jagung seadanya, sore kembali memeriksa pematang, malam termenung di beranda. Lastri semakin jarang tersenyum. Raffi tetap ceria, meski matanya sesekali memandang teman-temannya dengan iri. Di desa itu, orang seperti Samsuri bukan satu atau dua. Banyak petani lain yang juga merasakan pahit getir hidup. Tetapi berbeda dengan mereka, Samsuri menyimpan luka batin yang lebih dalam. Ia merasa sudah berusaha sekuat tenaga,
tetapi hasilnya selalu hampa. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menutup pintu rezekinya. Kadangkala, ia menengadah ke langit. Bintang-bintang bertaburan, indah namun terasa jauh, dingin, dan tak peduli. "Gusti, apa salahku? Kenapa hidupku begini saja?" gumamnya. Lastri pernah menyarankan agar Samsuri mencari pekerjaan lain. "Mas, mungkin kita bisa coba berdagang kecil-kecilan, atau ikut kerja di kota. Jangan hanya mengandalkan sawah yang terus merugi." Tapi bagi Samsuri, meninggalkan sawah berarti kehilangan jati diri. Sawah itu warisan dari orang tuanya, satu-satunya peninggalan yang masih ia genggam. Meski sempit dan tak subur, ia merasa ada ikatan yang tak bisa ia lepaskan. "Aku petani, Tri. Dari lahir sampai mati, aku ya tetap petani," katanya dengan suara berat. Namun keyakinan itu tidak menghapus kegelisahannya. Justru semakin hari, kegelisahan itu menumpuk seperti awan hitam di langit menjelang badai. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Samsuri duduk sendirian di beranda. Lastri dan Raffi sudah terlelap. Hujan membuat udara semakin dingin, menusuk tulang. Air mengalir deras di pematang, memantulkan cahaya petir yang sesekali menyambar. Samsuri memeluk lututnya, matanya kosong menatap kegelapan. Perasaan hampa itu semakin besar. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi tak tahu kepada siapa. Dunia terasa begitu kejam, seolah menertawakan nasibnya. Di tengah suara hujan dan angin, ia kembali mendengar bisikan samar. Kali ini lebih jelas, seakan berasal dari arah hutan bambu di tepi sawah. Suara itu memanggil namanya, lembut namun menusuk. "Samsuri?" Ia terperanjat, menoleh ke kiri dan kanan. Namun yang ada hanya gelap, hanya suara hujan yang mereda perlahan. Wajahnya pucat, tubuhnya merinding. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. "Ah, cuma perasaanku saja," gumamnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang tidak sekadar pikiran lelah. Namun, Samsuri menepisnya, memilih kembali masuk ke rumah. Ia tak ingin menakuti Lastri dengan cerita aneh. Baginya, yang penting adalah bertahan hidup besok, lusa, dan seterusnya. Meski dalam diam, ia merasakan ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang perlahan-lahan mendekat. Malam itu, Samsuri masih berada di sawah. Air irigasi yang seharusnya mengalir deras ke petaknya justru tersendat. Saluran kecil dipenuhi lumpur dan rumput liar, membuatnya harus menunggu lebih lama. Udara malam terasa lembab, angin berembus pelan dari arah hutan bambu yang berdiri di tepian sawah. Langit tampak labu, hanya sedikit bintang berkelip di balik awan. Lampu minyak kecil yang dibawanya ditaruh di pematang, cahayanya bergetar tertiup angin, membuat bayangan Samsuri tampak panjang dan bergoyang-goyang. Ia duduk di pinggir galengan, merokok kretek murahan. Asap tipis mengepul, sesekali terbawa angin dan lenyap di kegelapan. Matanya sembab, wajahnya letih. Sambil mengamati aliran air, pikirannya kembali melayang pada Lastri dan Raffi yang tidur di rumah. "Besok harus bayar utang lagi," gumamnya lirih. "Kalau terus begini, aku harus minjam ke siapa lagi?" Tiba-tiba, di tengah hening malam, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara lirih, seolah berbisik dari balik rimbunan bambu. Suara itu pelan, tetapi jelas memanggil namanya. "Samsuri?" Seketika tubuhnya kaku. Rokok yang tadi terselip di bibir jatuh ke tanah, padam terkena embun. Ia menoleh cepat ke arah hutan bambu. Tidak ada siapa-siapa. Yang terdengar hanya suara daun bambu beradu ditiup angin. Siapa itu? Suaranya parau, penuh kewaspadaan. Tidak ada jawaban. Ia kembali duduk, mencoba menenangkan diri. Namun baru beberapa detik, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Samsuri, apa kau ingin kaya?" Darah Samsuri berdesir. Hatinya berdegup keras,
seakan hendak meloncat keluar dari dadanya. Ia bangkit, menatap lekat arah suara. "Siapa kau?" "Jangan main-main," serunya. Sekali lagi, hanya kesunyian. Hanya suara kodok di pematang, jangkrik, dan angin yang mendesir di telinga. Tapi suara itu begitu nyata, bukan halusinasi. Ia menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya. "Mungkin aku terlalu capek." Pikiran ini sudah kacau, gumamnya. Tapi di dalam hati, rasa takut bercampur rasa penasaran. Kata-kata tadi seakan menusuk langsung ke bagian terdalam jiwanya, tentang kekayaan, sesuatu yang sudah lama ia dambakan namun tak pernah tercapai. Malam itu, Samsuri pulang dengan langkah gontai. Ia tidak menceritakan apa yang dialaminya pada Lastri. Baginya, terlalu aneh untuk diucapkan. Bagaimana mungkin ada suara dari hutan bambu menawarkan kekayaan? Namun bayangan suara itu terus menempel di telinganya, bahkan terbawa sampai ke dalam tidurnya. Beberapa malam kemudian, Samsuri kembali menjaga sawah. Irigasi kembali bermasalah, membuatnya harus menunggu air mengisi petak sawah yang kering. Kali ini, ia membawa bekal kopi hitam dalam termos kecil, berusaha melawan kantuk. Suasana sama seperti sebelumnya. Malam gelap, hanya cahaya lampu minyak menemani. Dari jauh, desiran hutan bambu terdengar samar. Samsuri menahan rasa was-was yang tiba-tiba muncul. Dan benar saja, suara itu kembali datang. "Samsuri?" Kali ini, ia tidak langsung terkejut. Ia sudah menebak akan mendengarnya lagi. Tetapi bulu kuduknya tetap berdiri, dingin menjalari tulang belakang. "Samsuri, kau ingin kaya? Semua kesulitanmu bisa hilang, asal kau berani memenuhi satu syarat." Suara itu berat, seolah datang dari kedalaman bumi. Namun sekaligus ada nada lembut, menggoda, seakan merayu. Samsuri meremas cangkulnya. "Syarat apa?" tanyanya pelan, hampir berbisik, meski tak yakin kepada siapa ia berbicara. Tidak ada jawaban langsung. Hanya suara bambu berderit, seperti seseorang menggesek batangnya. "Kenapa bicara setengah-setengah?" gumamnya gusar. Ia berdiri, melangkah beberapa meter mendekati batas sawah yang bersinggungan dengan hutan bambu. Namun begitu sampai di tepi, ia hanya melihat kegelapan pekat. Pohon bambu berjejer rapat, batang-batangnya menjulang tinggi, daunnya berayun-ayun menutup pandangan. Samar-samar, ia merasa ada bayangan bergerak di antara sela batang, tapi begitu ia memicingkan mata, bayangan itu lenyap. Perasaan takut menguasai dirinya. Ia melangkah mundur, kembali ke pematang. Suara itu tak terdengar lagi malam itu. Hari-hari berikutnya, Samsuri tidak bisa berhenti memikirkan kejadian aneh itu. Saat ia mencangkul, saat ia makan, bahkan saat berbincang dengan Lastri, pikirannya selalu kembali ke bisikan itu. "Semua kesulitanmu bisa hilang." Kalimat itu terus terngiang, seperti racun yang perlahan menyusup ke dalam pikirannya. Lastri mulai menyadari perubahan pada suaminya. Samsuri jadi lebih sering melamun, tatapannya kosong. Kadang ia lupa menjawab ketika Lastri mengajaknya bicara. Pernah sekali, Lastri menegur, "Mas, kok sering bengong? Ada apa sebenarnya?" Samsuri hanya menggeleng, tersenyum hambar. "Enggak, cuma mikirin utang." Padahal dalam hati, ia sedang bergulat antara rasa takut dan rasa penasaran. Malam berikutnya, ia sengaja datang lagi ke sawah. Bukan untuk menjaga air, tapi untuk menunggu suara itu. Lampu minyak ia letakkan di pematang, lalu duduk menunggu. Angin malam terasa dingin menusuk kulit, tapi ia tidak bergeming. Lama ia menanti, hingga akhirnya suara itu kembali datang. "Samsuri?" Samsuri menelan ludah. "Aku di sini," jawabnya tanpa sadar. "Kau ingin kaya?" "Ya, tapi syaratnya apa?" Suara itu tertawa pelan, seperti angin yang berputar di telinganya. Namun kali ini, tidak ada jawaban jelas. Hanya bisikan samar,
seakan menggantung janji-janji yang tak tersampaikan. Malam itu, Samsuri pulang dengan rasa jengkel bercampur gelisah. Ia merasa dipermainkan, tetapi juga semakin penasaran. Sejak malam itu, kebiasaannya berubah. Hampir setiap malam ia pergi ke sawah, pura-pura memeriksa air atau sekadar merokok di pematang. Padahal yang ia tunggu hanyalah suara misterius itu. Ia mulai terbiasa dengan rasa takut. Malah, ia seperti menantikan kehadiran suara itu. Ada bagian dalam dirinya yang percaya bahwa suara itu benar-benar bisa memberikan jalan keluar dari penderitaannya. Namun, di sisi lain, hatinya juga dipenuhi kecemasan. Ia takut Lastri tahu, takut dianggap gila, atau lebih buruk lagi, takut kalau suara itu benar-benar berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya ia dekati. Tapi malam demi malam, bisikan itu terus memanggil. Selalu sama, selalu menawarkan hal yang sama. Kekayaan, asal berani memenuhi satu syarat. Dan setiap kali mendengarnya, rasa penasaran dalam diri Samsuri semakin tumbuh, menelan rasa takut yang sebelumnya mengikatnya. Sejak beberapa malam terakhir, bisikan itu terus datang menghantui Samsuri. Setiap kali ia menunggu air sawah, selalu saja suara lirih memanggil namanya, menawarkan kekayaan yang seolah hanya sejengkal dari tangannya. Rasa takut yang dulu membelenggunya perlahan memudar, berganti dengan rasa penasaran yang semakin menguasai dirinya. Hingga pada suatu malam, rasa penasaran itu membawanya melangkah lebih jauh. Malam itu bulan sabit menggantung pucat di langit, awannya tipis, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hutan bambu di tepi sawah bergoyang diterpa angin malam, menimbulkan bunyi berderit-derit seolah ada yang sedang berbisik dari balik rimbunan. Samsuri berdiri di pematang, menatap ke arah hutan itu. Jantungnya berdegup keras, keringat dingin membasahi pelipis meski udara menusuk. Rokok murahan yang terselip di bibirnya padam tertiup angin. Lalu suara itu kembali datang. Samsuri? Kali ini, suaranya berbeda. Lebih berat, lebih dalam, seakan berasal langsung dari dalam batang-batang bambu. Tubuh Samsuri menegang. Ia menelan ludah, lalu melangkah perlahan mendekati hutan. Kakinya menjejak tanah basah, sesekali terperosok ke lumpur. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Samsuri parau, hampir bergetar. Dari dalam kegelapan, muncul bayangan bergerak. Mula-mula samar, hanya seperti gumpalan kabut. Namun lama-kelamaan, bayangan itu mengeras, menampakkan sosok lelaki tua berjubah hitam panjang, dengan wajah tirus dan sorot mata tajam berkilat. Rambutnya panjang, sebagian memutih, dibiarkan terurai. Di tangannya tergenggam tongkat kayu hitam mengilap, ujungnya berhias jimat kecil berbentuk kain merah kusam. Samsuri terperanjat, nyaris tersungkur ke belakang. Sosok itu berdiri tegak, tak jauh di depannya, seolah sudah menunggu. "Aku." "Ki Bawon," ujar lelaki itu, suaranya serak namun tegas. "Penjaga hutan bambu ini. Suara yang kau dengar selama ini, berasal dariku." Samsuri terdiam, tak mampu menjawab. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan mata membelalak. Ki Bawon melangkah pelan mendekat. Tanah yang diinjaknya tidak menimbulkan suara sama sekali, seakan ia tidak sepenuhnya berpijak di dunia nyata. Setiap kali kain jubah hitamnya tergerai tertiup angin, aroma kemenyan samar tercium, bercampur bau tanah basah yang menusuk hidung. "Aku tahu apa yang kau pikirkan, Samsuri," lanjut Ki Bawon. "Kau lelah hidup miskin. Kau ingin rumah besar, panen melimpah, dan harta yang cukup untuk anak istrimu. Semua itu bisa kau dapatkan, asal kau berani." Samsuri mengerjap, dadanya naik turun menahan gejolak. "Berani apa, Ki? Apa yang harus aku lakukan?" Ki Bawon menyipitkan mata, sorotnya tajam menusuk. "Kekayaan tidak datang cuma-cuma. Ada ikatan yang harus kau jalani. Kau harus menikahi seorang wanita dari alam halus. Namanya Dewi Sekarwangi." Mendengar itu, Samsuri tersentak. "Menikah? Tapi, aku sudah punya istri, Ki. Lastri di rumah, menunggu."
Bagaimana mungkin? Tenang. Ki Bawon mengangkat tangannya, seakan memotong kata-kata Samsuri. Pernikahan ini tidak akan diketahui orang lain. Lastrimu tak akan pernah tahu, kecuali kau sendiri yang membocorkannya. Pernikahan ini hanya berlangsung di alam gaib, melalui ritual khusus. Namun ikatannya nyata. Sejak itu, rezekimu akan terbuka lebar. Semua kesulitanmu akan sirna. Samsuri terdiam lama. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Kekayaan, rezeki terbuka, semua yang selama ini ia impikan seakan terbentang begitu mudah di depan mata. Namun bayangan wajah Lastri dan Raffi terlintas, membuat hatinya ragu. Kenapa aku? Kenapa Dewi Sekarwangi memilihku? Suaranya lirih, penuh curiga. Ki Bawon menyeringai tipis. Kau terpilih. Kau punya darah yang cocok, garis keturunan yang bisa menerima ikatan dengan alam halus. Bukan kebetulan kau mendengar bisikan itu. Itu adalah panggilan. Rasanya dada Samsuri semakin sesak. Ia melangkah mundur setapak, namun Ki Bawon tetap menatapnya tajam, seakan menahan dengan kekuatan tak kasat mata. Apa? Kalau aku menolak? Suara Samsuri bergetar. Sekilas wajah Ki Bawon mengeras. Kalau kau menolak, kau akan tetap hidup miskin. Utangmu menumpuk, anakmu akan menderita, dan lambat laun keluargamu hancur. Tapi kalau kau menerima, semua akan berubah. Sawahmu subur, panen melimpah, ternak berkembang biak, dan emas mengalir ke rumahmu. Tinggal pilih, Samsuri. Hidup miskin sampai mati, atau kaya raya dengan satu langkah berani. Angin berhembus lebih kencang. Bambu-bambu bergoyang, menimbulkan bunyi gemerisik yang menakutkan, seakan mendukung perkataan Ki Bawon. Lampu minyak di pematang padam tiba-tiba, membuat suasana semakin gulita. Hanya cahaya pucat bulan yang menerangi wajah Ki Bawon yang tampak menyeramkan. Samsuri meremas ujung bajunya, tangannya gemetar. Hatinya bimbang antara ketakutan dan godaan. Apa? Ritual itu? Akhirnya ia bertanya. Suara lirih nyaris hilang ditelan angin. Ki Bawon tersenyum tipis, giginya tampak kuning kecoklatan. Ritual sederhana. Kau hanya perlu datang kemari pada waktu yang sudah kutentukan. Aku yang akan menuntunmu. Dewi Sekarwangi akan hadir dalam wujud nyata. Dan di bawah pohon beringin angker di tengah hutan ini, kau akan dinikahkan dengannya. Sejak itu, hidupmu tak akan sama lagi. Samsuri merinding. Bayangan seorang wanita gaib muncul di benaknya, samar dan asing. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rupa Dewi Sekarwangi, tapi setiap kata Ki Bawon membuatnya semakin penasaran. Namun di balik rasa penasaran itu, hatinya tetap diliputi ketakutan. Apa benar semua itu nyata? Apa benar setelah menikahi makhluk halus, ia bisa langsung kaya? Ataukah ini hanya tipu daya? Ki Bawon mendekatkan wajahnya, matanya menatap lurus ke dalam mata Samsuri. Pikirkan baik-baik, Samsuri. Jangan lama-lama. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Setelah berkata begitu, sosok itu perlahan memudar. Jubah hitamnya seakan disapu angin, tubuhnya melebur menjadi kabut tipis, lalu lenyap di antara rimbunan bambu. Hanya aroma kemenyan yang tersisa, menempel di udara malam. Samsuri terpaku. Lututnya lemas, membuatnya duduk di tanah yang becek. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu. Ia mencoba mengucek matanya, berharap semua itu hanyalah mimpi. Namun bekas tanah becek di celana dan bau kemenyan di hidungnya meyakinkan bahwa yang baru saja terjadi adalah nyata. Malam itu, Samsuri pulang dengan pikiran kalut. Langkahnya gontai, matanya kosong menatap jalan setapak menuju rumah. Kata-kata Ki Bawon terus terngiang di kepalanya. Hidup miskin sampai mati, atau kaya raya dengan satu langkah berani. Sejak malam pertemuan dengan Ki Bawon, hati Samsuri tidak pernah lagi tenang. Kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu terus berputar-putar di kepalanya, seakan ditanamkan dalam-dalam.
hidup miskin sampai mati, atau kaya raya dengan satu langkah berani. Kalimat itu seperti racun yang perlahan meresap ke dalam darahnya. Siang hari ia bekerja di sawah, tetapi pikirannya melayang. Malam hari ia pulang ke rumah, duduk di beranda, tapi matanya kosong menatap kegelapan. Lastri mulai resah melihat perubahan itu. Suaminya semakin sering melamun, jarang bicara, dan jika ditanya, jawabannya hanya singkat, seolah pikiran sedang jauh melayang. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering diam? Ada apa sebenarnya?" tanya Lastri suatu malam ketika mereka duduk berdua. Samsuri menggeleng cepat. "Tidak ada apa-apa. Cuma capek." Namun tatapan matanya mengkhianati kata-katanya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan Lastri merasakannya. Pergulatan batin itu semakin berat ketika mimpi-mimpi aneh mulai menghantui Samsuri. Malam pertama, ia bermimpi berada di tengah sawah yang hijau subur. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dari kejauhan ia melihat seorang wanita berdiri di tepi pematang. Wanita itu mengenakan kebaya putih dengan kain batik yang menjuntai indah. Rambut hitam panjangnya tergerai, wajahnya cantik bak bidadari. Namun yang paling mencolok adalah mahkota bunga melati yang menghiasi kepalanya, seperti pengantin Jawa yang siap bersanding. Wanita itu tersenyum padanya, lalu melambaikan tangan. Samsuri ingin mendekat, tetapi kakinya seakan terikat, tak bisa bergerak. Saat ia berusaha keras melangkah, wanita itu tiba-tiba menghilang di telan kabut tebal yang naik dari sawah. Samsuri terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat, meski udara malam begitu dingin. Ia menatap ke samping, Lastri tidur pulas sambil memeluk Raffi. Ia ingin menceritakan mimpinya, tapi lidahnya keluh. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini wanita itu lebih jelas. Ia mengenakan gaun pengantin berwarna merah darah, kontras dengan wajahnya yang pucat. Senyumannya masih sama, tetapi tatapan matanya tajam menusuk. Ia berdiri di tepi sawah, seolah menunggu Samsuri datang menjemputnya. Ketika Samsuri berusaha memanggil, suaranya tak keluar. Namun wanita itu berbicara dengan suara yang bergema langsung di kepalanya. "Aku menunggumu, Samsuri." Samsuri terperanjat bangun. Dadanya berdegup kencang, matanya nanar menatap langit-langit rumah. Rasa takut bercampur rasa aneh yang sulit ia jelaskan. Ada sesuatu dalam mimpi itu yang membuatnya gentar, sekaligus membuatnya penasaran. Hari-hari Samsuri berubah semakin berat. Di sawah, ia tidak lagi fokus bekerja. Tangan yang biasanya cekatan mencangkul kini sering terhenti, matanya kosong menatap lurus tanpa arah. Tetangga-tetangganya mulai memperhatikan perubahan itu. "Kenapa Pak Suri sering bengong di sawah ya?" tanya salah satu tetangga pada istrinya. Lastri hanya tersenyum getir, menutupi kegelisahan yang sebenarnya makin ia rasakan. Di rumah, Lastri semakin sering mendapati suaminya pulang larut malam. Kadang alasan Samsuri sederhana, hanya menunggu air sawah atau merokok di pematang. Tapi Lastri tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Pernah suatu malam, ketika Lastri terbangun, ia mendapati Samsuri duduk sendirian di beranda. Matanya menerawang, mulutnya bergerak seperti sedang berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. Ketika Lastri mendekat dan bertanya, Samsuri terkejut dan buru-buru berkata ia hanya mengigau. Namun Lastri tak sepenuhnya percaya. "Mas berubah, seperti bukan dirimu lagi," ucap Lastri dengan mata berkaca-kaca. "Apa ada yang kau sembunyikan dariku?" Samsuri terdiam. Hatinya lah yang paling kalut. Ia ingin jujur, ingin bercerita bahwa ia mendengar bisikan dan bertemu Kibawon, bahkan melihat wanita gaib dalam mimpi. Tapi lidahnya terasa terkunci. Ia takut Lastri tak akan percaya, atau lebih buruk lagi, justru menuduhnya sudah gila. Malam demi malam, mimpi itu semakin nyata. Kadang Samsuri mendengar suara langkah kaki wanita yang mengikutinya ketika ia berada di sawah sendirian. Kadang ia mencium wangi bunga melati yang begitu kuat, padahal di sekitarnya tidak ada bunga sama sekali. Bahkan pada suatu sore, ketika ia sedang menimba air di sumur dekat sawah,
ia melihat pantulan wajah wanita itu di permukaan air. Wajah cantik dengan kebaya merah, tersenyum lekat padanya. Seketika ia terlonjak mundur, ember yang dipegangnya jatuh ke tanah. Ketika ia menoleh kembali ke sumur, pantulan itu sudah hilang. Ya Allah, desisnya lirih. Tapi entah mengapa, bukannya lari, ia justru merasa semakin tertarik. Ada daya gaib yang menariknya mendekat, mengikis perlahan rasa takutnya. Sementara itu, Lastri semakin gelisah. Ia merasakan suaminya mulai menjauh, meski fisiknya masih ada di rumah. Samsuri jarang menatap matanya, jarang bercanda dengan Raffi. Yang ada hanyalah lamunan panjang dan tatapan kosong. Suatu malam, Lastri mencoba bicara serius. Setelah Raffi tertidur, ia duduk di samping Samsuri yang sedang termenung di beranda. "Mas, apa kau masih sayang padaku? Masih peduli pada Raffi?" tanyanya, suaranya bergetar menahan tangis. Pertanyaan itu menusuk hati Samsuri. Ia menoleh, menatap wajah istrinya yang letih, dengan mata sembab karena sering menangis diam-diam. Rasa bersalah menyeruak di dadanya. Ia ingin memeluk istrinya, ingin berkata bahwa ia masih sama, masih mencintai keluarganya. Namun di saat yang sama, bayangan wajah wanita bergaun merah itu muncul di benaknya, tersenyum seakan menunggu. Aku hanya capek, Tri, jawab Samsuri singkat, lalu memalingkan wajah. Air mata Lastri jatuh, membasahi pipinya. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa lelah. Namun ia tak bisa memaksa. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa dalam hati, agar suaminya kembali seperti dulu. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Samsuri terbangun lagi dari mimpi yang sama. Wanita itu berdiri di tepi sawah, kali ini lebih dekat. Senyumannya memikat, suaranya lembut berbisik di telinga Samsuri. "Aku menunggumu, jangan takut, semua akan berubah jika kau mau datang padaku." Samsuri terlonjak bangun. Tubuhnya bergetar, matanya menatap kosong ke arah pintu yang setengah terbuka. Di luar, suara angin berhembus melewati hutan bambu, menimbulkan bunyi menyeramkan. Dalam hati kecilnya, ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan. Dan sejak malam itu, pergulatan batin Samsuri semakin berat. Ia terjebak di antara cinta pada keluarganya, dan godaan janji kekayaan yang perlahan-lahan menjeratnya. Malam itu, langit tampak muram. Awan hitam menggumpal menutupi bulan, hanya menyisakan cahaya samar yang sesekali menyelinap di antara celah. Angin berhembus lirih, membuat daun-daun bambu bergesekan menghasilkan suara serupa bisikan-bisikan panjang. Di tengah hutan bambu, di bawah sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi, Samsuri berdiri dengan tubuh gemetar. Pohon itu terkenal angker di desanya, tak seorang pun berani mendekat ketika malam tiba. Konon, banyak orang hilang atau sakit setelah nekat berteduh di bawahnya. Kini, ia berdiri tepat di bawah naungan dahan besar yang merentang seperti tangan raksasa. Di sampingnya, Ki Bawon sibuk menyiapkan perlengkapan ritual. Di tanah, terhampar tikar pandan usang, di atasnya tertata sesaji, kembang 7 rupa, dupa yang mengepulkan asap wangi menusuk hidung, ayam cemani yang baru saja disembelih, serta kendi berisi air kembang. Samsuri hanya mengenakan kemben putih. Tubuhnya terasa kaku, wajahnya pucat. Ia merasa malu, sekaligus takut, namun Ki Bawon meyakinkannya bahwa semua ini adalah syarat yang harus dijalani. "Jangan gentar, Samsuri," bisik Ki Bawon, suaranya berat dan serak. "Malam ini adalah awal kehidupan barumu. Jika kau berhasil, kemiskinanmu akan lenyap untuk selamanya." Samsuri menelan ludah, mencoba meneguhkan hati. Bayangan wajah Lastri dan Raffi sempat melintas dalam pikirannya, tapi cepat-cepat ia singkirkan. Dalam hatinya, ia membisikkan alasan, semua ini demi mereka, demi masa depan keluarga. Ki Bawon mulai melafalkan mantra. Suaranya bergema aneh, kadang rendah, kadang meninggi, seakan keluar dari 2 mulut sekaligus. Dupa semakin tebal asapnya, mengepul ke arah langit dan melingkar seperti kabut.
Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Suasana menjadi senyap, begitu hening hingga suara detak jantung Samsuri terdengar di telinganya sendiri. Lalu, dari balik kabut tipis yang muncul di sekitar akar beringin, sesosok bayangan perlahan terlihat. Langkahnya gemulai, kain panjang menjuntai menyapu tanah, rambut hitam panjangnya terurai. Sosok itu semakin jelas, seorang perempuan cantik jelita dengan wajah pucat bersinar. Ia mengenakan gaun pengantin Jawa berwarna merah darah, dihiasi melati yang terurai hingga ke pinggang. Bibirnya tersenyum, tetapi senyum itu membawa hawa dingin yang merambat ke tulang. Matanya hitam pekat, menatap lurus ke arah Samsuri tanpa berkedip. Samsuri tertegun. Dadanya berdebar kencang, matanya tak mampu berpaling. Wanita itu adalah sosok yang sering hadir dalam mimpi-mimpinya, Dewi Sekarwangi. Kini ia hadir nyata di hadapan matanya. Dewi Sekarwangi, Ki Bawon menundukkan kepala penuh hormat. Inilah lelaki yang bersedia menjadi pendampingmu, sebagai syarat pesugihan yang kau janjikan. Wanita itu tersenyum lebih lebar, lalu beralih menatap Samsuri. Suaranya bergema lembut, namun dingin menusuk, ketika ia berbicara. Samsuri, akhirnya kau datang. Mulai malam ini, kau adalah milikku. Kau tidak akan kekurangan apapun lagi, asalkan kau setia padaku. Tubuh Samsuri bergetar hebat. Ia ingin mundur, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Tatapan Dewi Sekarwangi seperti belenggu yang menahan seluruh tubuhnya. Ki Bawon lalu mengikat sehelai benang merah pada pergelangan tangan Samsuri. Di tangannya yang lain, ia memegang sebilah keris kecil. Ia menusukkan ujung keris ke jari Samsuri hingga keluar setetes darah, lalu meneteskan darah itu ke kendi air kembang. Darahmu adalah saksi ikatan ini, ucap Ki Bawon. Dewi Sekarwangi kemudian maju selangkah. Ia mengulurkan tangannya yang dingin, lalu menyentuh dada Samsuri. Seketika tubuh Samsuri terasa seperti dialiri es. Namun bersamaan dengan itu, ada rasa aneh, semacam kelegaan, seolah beban berat di pundaknya mulai terangkat. Ki Bawon melanjutkan mantra, kini lebih keras. Asap dupa mengepul semakin pekat hingga membentuk lingkaran yang mengurung mereka. Dalam lingkaran itu, pernikahan gaib digelar. Tidak ada saksi manusia selain Ki Bawon, namun entah dari mana, terdengar suara gamelan samar mengiringi. Gong berdentum pelan, suling mengalun lirih, menambah suasana mistis yang mencekam. Samsuri, dengan suara bergetar, mengikuti ucapan Ki Bawon yang membacakan janji ikatan. Saat ia mengucapkan kata terakhir, Dewi Sekarwangi tersenyum puas. Ia menempelkan keningnya ke kening Samsuri, dan seketika hawa dingin menusuk seluruh tubuhnya. Samsuri nyaris pingsan. Namun saat itu juga, sebuah sensasi aneh menyelubunginya. Di balik rasa takut yang mencekam, ada perasaan lega, seolah ia baru saja melewati pintu menuju dunia baru. Ritual selesai menjelang dini hari. Asap dupa memudar, gamelan gaib berhenti. Dewi Sekarwangi perlahan menghilang bersama kabut, namun sebelum lenyap, ia berbisik di telinga Samsuri. Mulai esok, kau akan melihat hasilnya. Tapi ingat, ikatan ini tak bisa diputuskan. Kau adalah suamiku, selamanya. Samsuri terjatuh berlutut, tubuhnya lemas, napasnya tersengal. Ki Bawon menepuk bahunya. Selamat, Samsuri. Kau sudah resmi menjadi suami Dewi Sekarwangi. Mulai saat ini, kau bukan lagi petani miskin. Keesokan harinya, tanda-tanda keanehan mulai terlihat. Sawah yang biasanya kering dan sulit menghasilkan, tiba-tiba tampak subur. Batang-batang padi yang kemarin layu, kini tumbuh hijau segar. Dalam hitungan hari, bulir-bulir padi tampak berisi penuh, seolah siap panen lebih cepat dari biasanya. Ayam-ayam di pekarangan Samsuri bertelur lebih banyak, bahkan beberapa induk ayam yang sudah lama tidak produktif tiba-tiba kembali mengerami. Kambing kurus yang hampir mati kini terlihat sehat, tubuhnya gemuk dalam waktu singkat. Lastri semula heran, tapi ia merasa senang. Alhamdulillah, Mas, mungkin ini berkah dari kerja kerasmu, ucapnya dengan mata berbinar.
Samsuri hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan sekadar berkah. Ini adalah hasil dari ikatan yang ia lakukan di bawah pohon beringin angker. Namun, di balik kegembiraan itu, ada perasaan ganjil yang tak bisa ia buang. Setiap kali ia memandang sawahnya, ia teringat pada wajah Dewi Sekarwangi yang tersenyum dengan gaun merah darah. Setiap kali ia menyentuh ayam atau kambingnya, ia mencium samar wangi melati yang menusuk hidung. Dan setiap malam, ketika Lastri dan Raffi tertidur, ia mendengar suara lirih di telinganya, suara yang sama yang dulu hanya hadir dalam mimpi. "Aku ada di sini, suamiku, jangan lupakan aku." Pagi itu, sinar matahari menembus tipis kabut desa. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk padi, namun pemandangan sawah milik Samsuri berbeda dari biasanya. Padi-padi yang kemarin baru saja berbunga, kini tampak menguning sempurna, seolah musim panen datang lebih cepat dari yang seharusnya. Para tetangga yang lewat hanya bisa saling pandang, terheran-heran melihat keajaiban itu. "Padi Samsuri kok cepet banget panennya, ya? Baru bulan lalu aku lihat batangnya masih hijau," bisik seorang ibu-ibu kepada tetangganya sambil menggelengkan kepala. "Bukan cuma cepat, tapi isinya juga penuh. Lihat bulirnya, montok semua, padahal sawahku di sebelah sana malah banyak hampa," timpal yang lain dengan nada iri. Samsuri berdiri di pematang sawah, tangannya bertolak pinggang. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ada rasa puas yang sulit ia sembunyikan. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan hasil kerja keras semata. Ini buah dari ikatan gaibnya dengan Dewi Sekarwangi. Tak butuh waktu lama, panen kali ini melimpah ruah. Gabah hasil panen Samsuri menumpuk hingga penuh lumbung, bahkan tak muat ditampung semua. Pedagang berbondong-bondong datang membeli, dan anehnya harga yang mereka tawarkan selalu lebih tinggi dari harga pasaran. Seakan ada kekuatan gaib yang membuat semua orang rela membayar berlipat. Dalam hitungan minggu, kantong Samsuri berisi uang lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Utang-utangnya pada rentenir dan tetangga lunas dalam sekejap. Ia bahkan memberikan beberapa lembar uang pada tetangga yang dulu sering menolongnya. Namun kekayaan itu tidak berhenti pada sawah. Tiba-tiba kambing-kambingnya berkembang biak cepat, ayam-ayamnya bertelur hampir setiap hari. Bahkan suatu pagi, Samsuri menemukan seekor sapi besar di kandangnya, padahal ia merasa tidak pernah membeli. Saat ditanya tetangga, ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Rezeki sudah diatur, mungkin ini titipan dari Gusti Allah." Orang-orang desa mulai berbisik-bisik. Ada yang memuji, ada pula yang iri, tapi tak sedikit pula yang curiga. Dengan uang berlimpah, Samsuri membangun rumah baru. Bukan lagi rumah panggung reot beratap genteng bocor, melainkan rumah tembok megah dengan cat putih mengilap. Halamannya dipasang pagar besi, dan di depannya terparkir sepeda motor baru yang dibelinya kontan. Anak-anak desa sering berhenti di depan rumahnya, menatap kagum. "Rumah Samsuri kayak rumah juragan di kota," kata mereka sambil berlarian. Orang-orang dewasa pun tak kalah heran. "Padahal baru kemarin aku lihat dia masih ngeluh gak punya uang buat beli pupuk. Kok sekarang bisa bikin rumah segede itu?" ucap seorang lelaki di warung kopi. "Ya namanya juga rezeki, jangan iri." "Mungkin memang waktunya dia naik derajat," jawab yang lain, meski nada suaranya jelas menyimpan rasa curiga. Samsuri hanya menikmati semua itu. Setiap kali mendengar bisik-bisik warga, ia berpura-pura tidak peduli. Dalam hatinya, ada suara lain yang membisikkan keyakinan. Semua ini miliknya, semua ini sudah dijanjikan. Namun, di balik kemewahan itu, Lastri mulai merasa ada yang tidak beres. Awalnya ia ikut senang. Siapa yang tak bahagia melihat rumah baru berdiri megah? Anak mereka kini bisa tidur nyenyak tanpa takut atap bocor? Tapi perlahan, kegembiraannya digerus rasa cemas. Ia sering mendapati Samsuri duduk termenung sendirian di serambi rumah, menatap kosong ke arah sawah, bibirnya bergerak seakan berbicara dengan seseorang. "Mas, ngomong sama siapa?" tanya Lastri suatu malam ketika ia mendapati suaminya duduk di kamar gelap dengan mata menatap sudut ruangan. Samsuri terperanjat, wajahnya pucat. Enggak, enduk. Aku cuma mikir,
Besok mau beli apa lagi untuk rumah ini? Jawabnya tergesa. Lastri mengangguk pelan, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu betul ekspresi suaminya bukan ekspresi orang yang sedang berpikir tentang belanja. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam-malam berikutnya, kecurigaannya makin kuat. Ia pernah mendengar suara samar seorang perempuan tertawa dari arah kamar kosong di belakang rumah. Ia juga mencium bau harum melati yang tiba-tiba menyengat, padahal di rumah mereka tak ada bunga melati. "Mas, kamu gak ngerasa aneh? Bau melati itu dari mana?" tanya Lastri dengan nada hati-hati. Samsuri hanya terdiam lama, lalu menjawab singkat, "Mungkin ada yang bawa dari luar." "Sudahlah, jangan dipikirkan." Tapi Lastri tahu, suaminya berbohong. Waktu berjalan, kekayaan Samsuri semakin menjadi-jadi. Ia membeli sawah tambahan, membeli perhiasan untuk Lastri, bahkan Raffi mulai dibelikan mainan-mainan mahal yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan. Warga desa makin tak habis pikir, sebab hasil panen tetangga lain tidak pernah sebanding dengan milik Samsuri. Di satu sisi, Lastri berusaha mensyukuri. Namun setiap kali ia melihat suaminya bicara sendiri di malam hari, atau mendengar suara asing di rumah mereka, rasa takut menggerogoti hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya semua ini berasal? Suatu malam, Lastri berani menegur. Saat itu Samsuri baru saja pulang dari sawah, wajahnya terlihat lelah tapi matanya menyala aneh. "Mas, aku tahu ada yang kamu sembunyikan. Tolong, jangan biarkan aku dan Raffi nggak tahu apa-apa. Aku takut semua ini bukan rezeki yang benar." Samsuri terdiam. Matanya menatap Lastri lama, seakan ingin bicara tapi bibirnya terkunci. Akhirnya, ia hanya menghela napas panjang dan berkata, "Lastri, sudah. Percayalah sama aku. Semua ini untuk kita. Jangan banyak tanya." Lastri menunduk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia mencintai suaminya, tapi hatinya diliputi rasa was-was yang semakin kuat. Sejak malam itu, Lastri lebih sering terbangun di tengah tidur. Ia merasa seperti ada orang lain di dalam rumah, seseorang yang bukan bagian dari keluarga mereka. Terkadang ia melihat bayangan putih melintas di kaca jendela, atau merasakan dingin menusuk di sisinya ketika ia berbaring. Sementara Samsuri, semakin hari semakin jauh darinya. Ia lebih banyak diam, sibuk dengan urusan sawah dan harta. Namun Lastri tahu, suaminya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kerja keras. Dan meski rumah baru itu tampak megah, bagi Lastri, rumah itu kini terasa asing, dingin, dan penuh rahasia. Malam itu, rumah megah yang baru saja dibangun Samsuri terasa dingin dan sepi. Angin malam berdesir masuk lewat celah jendela, membawa aroma aneh yang tak pernah hilang sejak beberapa minggu terakhir, wangi melati bercampur anyir darah. Lastri terbangun dari tidurnya. Suaminya, Samsuri, tidak ada di sisi ranjang. Ia menoleh ke arah Raffi, anak sematawayang mereka, yang tidur gelisah di ranjang kecil di sudut kamar. Tubuh Raffi panas, keringat membasahi keningnya meski udara malam begitu dingin. Lastri mengusap lembut kepala anaknya sambil berbisik doa, namun hatinya diliputi rasa cemas yang semakin tak tertahankan. Tiba-tiba, dari arah kamar kosong di belakang rumah, terdengar suara samar. Seperti suara seorang perempuan menangis pelan. Suara itu lirih, seolah menahan perih, tapi jelas bukan suara orang yang ia kenal. Lastri menegang. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya halusinasi. Namun suara itu makin jelas, diiringi dengan bayangan samar yang bergerak di balik pintu kamar kosong. Dengan tangan gemetar, Lastri meraih lampu minyak. Ia melangkah pelan, membuka pintu kamar yang selama ini jarang dipakai. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyergap, menusuk kulit hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Kamar itu kosong, hanya ada lemari tua dan kursi bambu. Tapi di sudut ruangan, Lastri yakin melihat sosok perempuan berjubah merah, berdiri dengan rambut panjang menutupi wajah. Seketika lampu minyak di tangannya berkelip-kelip, lalu padam. Lastri menjerit kecil dan buru-buru menutup pintu kamar itu. Napasnya terengah, tubuhnya bergetar hebat.
"Ya Allah, ada apa dengan rumah ini?" bisiknya lirih, matanya berlinang. Sejak malam itu, gangguan semakin sering datang. Bayangan wanita bergaun merah kerap terlihat sekilas di jendela, atau berdiri di belakang Lastri saat ia sedang menumbuk padi di dapur. Kadang Lastri mendengar suara langkah kaki perempuan di lantai rumah, meski ia tahu hanya ada dirinya, Samsuri, dan Raffi. Suatu sore, ketika Lastri sedang menyapu halaman, Raffi tiba-tiba jatuh pingsan. Anak itu demam tinggi, tubuhnya panas bagai terbakar, tapi dokter desa yang dipanggil tidak menemukan penyakit apapun. "Ini aneh, Bu Lastri. Anak jenengan sehat, tapi kenapa demamnya tak turun-turun?" "Mungkin bukan penyakit biasa," kata dokter sambil geleng kepala. Lastri panik. Ia merawat Raffi siang malam, memberi ramuan tradisional, bahkan mengundang dukun pijat anak. Namun kondisi Raffi tetap sama, tubuhnya kurus, matanya sayu, seolah ada yang menyedot tenaganya perlahan. Di saat Lastri sibuk merawat anak, Samsuri justru makin berubah. Ia jarang berada di rumah, sering keluar malam tanpa penjelasan. Ketika ditanya, jawabannya selalu singkat dan ketus. "Mas, Raffi sakit. Tolonglah, jangan pergi terus. Aku butuh kamu di rumah," pinta Lastri dengan suara bergetar. Samsuri hanya menatapnya dingin. "Aku juga sibuk, Lastri. Semua ini aku lakukan untuk keluarga. Jangan rewel." Setelah itu, Samsuri keluar begitu saja, meninggalkan Lastri yang menitikkan air mata. Malam-malam berikutnya lebih mencekam. Lastri sering terbangun dan mendapati Raffi mengigau. Anak itu menyebut-nyebut nama asing. "Ibu Merah, jangan bawa aku, jangan." Lastri merinding mendengarnya. Ia memeluk erat anaknya, berusaha menenangkan, tapi di sudut kamar ia merasa ada sosok lain yang sedang memperhatikan mereka. Sosok itu tak terlihat jelas, hanya berupa bayangan hitam panjang yang menempel di dinding. Pernah suatu kali, saat tengah malam, Lastri mendengar pintu rumah berderi terbuka. Ia mengintip dari celah kamar dan melihat Samsuri berdiri di serambi, berbicara pada seseorang. Tapi anehnya, dari tempat Lastri mengintip, tak ada siapapun di depan Samsuri. "Aku datang." "Iya, aku ikut, malam ini juga." Suara Samsuri terdengar pelan, seolah ia sedang menanggapi ajakan seseorang. Lastri terperanjat. Ia tahu betul suaminya tidak sedang berbicara sendiri. Ada yang menemani, ada yang tidak bisa dilihat mata biasa. Hari demi hari, Lastri merasa dirinya semakin asing di rumah itu. Kehadiran wanita gaib seperti semakin nyata. Ia sering menemukan setangkai melati segar di bantal tidurnya setiap pagi. Kadang ia melihat jejak kaki kecil berlumur lumpur di lantai, padahal rumah itu baru saja ia pel. Semua tanda itu membuatnya yakin, ada perempuan lain yang masuk ke dalam rumah mereka, bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang menuntut tempat. Hatinya sakit setiap kali melihat Samsuri semakin dingin padanya. Ia sadar, suaminya kini lebih sering meluangkan waktu untuk sosok gaib itu ketimbang untuk dirinya atau anak mereka. "Mas, apa kamu masih ingat janjimu waktu kita menikah dulu? Kamu bilang akan setia. Tapi sekarang, bahkan saat anakmu sakit parah, kamu memilih pergi," kata Lastri dengan nada pilu suatu malam. Samsuri tak menjawab. Ia hanya menatap kosong, lalu berbalik pergi. Gangguan gaib semakin parah. Pernah suatu kali, ketika Lastri menidurkan Raffi, jendela kamar tiba-tiba terbuka lebar dan angin kencang berhembus masuk. Tirai beterbangan, dan di balik tirai itu tampak wajah perempuan pucat dengan mata merah menyala. Lastri menjerit histeris, memeluk Raffi erat-erat. Wajah itu menghilang dalam sekejap, tapi aroma melati pekat memenuhi ruangan, membuat Lastri hampir muntah. Sejak kejadian itu, Lastri tak bisa tidur nyenyak. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak, setiap bayangan membuatnya berdoa dalam hati. Ia merasa rumah megah mereka bukan lagi tempat tinggal, melainkan sarang bagi sesuatu yang gelap dan jahat. Sementara itu, Samsuri justru semakin jauh terjerumus. Malam-malamnya ia habiskan entah di mana, namun Lastri tahu, ia menemui perempuan gaib itu.
Wajah Samsuri sering terlihat letih, tapi di matanya ada kilau aneh, seperti kepuasan yang tak bisa ia jelaskan. Bagi Lastri, semuanya semakin jelas. Kekayaan mendadak yang mereka peroleh, rumah megah yang mereka tempati, semua bukanlah berkah murni. Ada harga yang harus dibayar, dan tanda-tandanya sudah tampak. Anak mereka sakit, rumah dipenuhi gangguan gaib, dan suaminya semakin jauh darinya. Lastri hanya bisa menangis dalam diam, memeluk Raffi yang tubuhnya kian lemah, sementara ia sendiri diteror oleh bayangan dan suara-suara dari dunia tak kasat mata. Rumah megah itu kini menjadi penjara sunyi, tempat di mana Lastri harus menghadapi teror gaib setiap malam, sendirian, sementara suaminya sibuk dengan cinta terlarang bersama sosok yang tak berasal dari dunia manusia. Malam di desa itu terasa lengang. Angin membawa suara jangkrik yang bersahutan, tapi ketenangan alam tidak mampu menenangkan hati Kiai M. Asum. Lelaki sepuh berwajah teduh itu baru saja pulang dari surau kecil tempat ia biasa mengimami sholat Isya. Sejak beberapa bulan terakhir, ia menyimpan kegelisahan yang tak bisa ia abaikan, perubahan aneh pada diri Samsuri. Samsuri yang dulu dikenal sebagai petani miskin, hidup sederhana bersama istri dan anaknya, kini mendadak menjadi orang terkaya di desa. Rumah megahnya menjulang di tengah hamparan sawah, berdiri mencolok di antara rumah kayu penduduk lain yang jauh lebih sederhana. Harta kekayaannya datang terlalu cepat, terlalu mencurigakan, seakan ada kekuatan gelap yang menyokongnya. Kiai M. Asum sudah mendengar bisikan warga. Mereka bercerita tentang suara-suara gaib di rumah Samsuri, tentang Lastri yang sering menangis ketakutan karena diganggu makhluk halus, dan tentang Raffi, anak kecil yang jatuh sakit tanpa sebab. Semua itu semakin menguatkan kecurigaannya. Maka malam itu, setelah menunaikan wirid, Kiai M. Asum memutuskan untuk mendatangi rumah Samsuri. Ia membawa tasbih kayu cendana di tangannya, melangkah dengan hati-hati. Samsuri sedang duduk di beranda rumahnya ketika Kiai M. Asum datang. Lelaki petani itu tampak gagah dengan pakaian barunya, kain batik mahal yang ia beli dari kota. Namun di wajahnya ada gurat kelelahan, dan sorot matanya menyimpan rahasia yang berat. "Assalamualaikum, Samsuri," sapa Kiai M. Asum lembut. Samsuri berdiri, agak terkejut. "Waalaikumsalam, Kiai. Ada apa malam-malam begini?" Kiai M. Asum duduk di kursi kayu berukir yang tampak baru. Ia menatap Samsuri penuh selidik, lalu menghela napas panjang. "Samsuri, aku ini sudah tua. Mataku mungkin sudah mulai kabur, tapi hati masih bisa merasakan. Kekayaanmu ini terlalu cepat datang. Katakan padaku, dari mana semua ini kau dapatkan?" Samsuri tersenyum tipis, mencoba menutupi kegugupannya. "Alhamdulillah, Kiai. Hanya karena kerja keras. Panen padi lebih berhasil dari tahun lalu, ayam dan kambing juga berkembang biak. Rezeki ini sudah kehendak Allah." Namun Kiai M. Asum tidak mudah percaya. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat, matanya menatap lurus. "Jangan berdusta, Samsuri. Allah itu Maha Tahu." Warga banyak yang bercerita. Mereka melihat perubahan pada dirimu, pada keluargamu. Lastri sering menangis, anakmu sakit tanpa sebab, dan ada bisikan gaib di rumah ini. Samsuri menegang. Bibirnya bergetar, tapi ia berusaha mempertahankan ketenangannya. "Itu hanya omongan orang, Kiai. Jangan dengarkan gosip." Kiai M. Asum menggeleng pelan. "Tidak, Samsuri. Aku tahu. Kau telah melakukan perjanjian. Kau telah menikahi makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Dan percayalah, itu bukan anugerah, tapi kutukan." Kata-kata itu menusuk telinga Samsuri. Ia bangkit berdiri, wajahnya memerah menahan emosi. "Kiai, jangan sembarangan bicara. Aku ini hanya petani. Apa mungkin petani bisa menikah dengan makhluk gaib? Itu hanya cerita tahayul." Namun Kiai M. Asum tetap tenang. "Aku sudah lama mendalami ilmu agama, Samsuri. Tanda-tandanya jelas. Kau mungkin merasa diuntungkan sekarang, tapi setiap pesugihan selalu menuntut bayaran.
Dan bayaran itu adalah nyawa orang-orang terdekatmu. Dek. Hati Samsuri tercekat. Ia teringat wajah pucat Lastri, teringat tubuh Raffi yang demam tak kunjung sembuh. Tapi secepat itu pula ia mengusir bayangan itu dari kepalanya. Harta yang ia miliki terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Cukup, Kiai, bentaknya. Aku sudah bekerja keras. Semua yang kumiliki adalah hasil jerih payahku. Jangan tuduh aku macam-macam. Kiai M. Asum menatapnya iba. Samsuri, aku datang bukan untuk menghukummu. Aku ingin menolongmu. Jika kau teruskan jalan ini, Dewi Sekarwangi akan menagih. Dia tidak akan puas hanya dengan menjadi istrimu di alam gaib. Dia akan meminta nyawa istrimu, bahkan anakmu. Wajah Samsuri pucat, namun ia berusaha menyembunyikannya dengan tawa sinis. Itu hanya ketakutan orang-orang kampung. Aku tidak percaya. Lastri yang sejak tadi mendengar percakapan dari balik pintu kamar, meneteskan air mata. Hatinya bergetar mendengar nama yang disebut Kiai M. Asum, Dewi Sekarwangi. Ia sudah lama curiga, tapi kini semuanya jelas. Suaminya benar-benar terikat dengan makhluk gaib itu. Dengan langkah gemetar, Lastri keluar dari kamar, mendekat ke arah Kiai M. Asum. Kiai, tolong selamatkan anak saya. Raffi semakin lemah. Setiap malam saya mendengar tangisan perempuan di rumah ini. Dan suami saya, dia berubah, Kiai. Dia bukan lagi Samsuri yang dulu. Kiai M. Asum menatap Lastri penuh iba, lalu kembali menoleh pada Samsuri. Kau dengar sendiri, Samsuri? Istrimu sudah tidak kuat lagi. Kau masih akan menutup mata? Samsuri memalingkan wajah, hatinya bimbang. Tapi kemudian ia mengepalkan tangan, seolah menguatkan dirinya. Lastri hanya berhalusinasi. Raffi sakit karena penyakit biasa. Aku tidak butuh nasihatmu, Kiai. Pulanglah. Aku bisa menjaga keluargaku sendiri. Kiai M. Asum berdiri perlahan. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya perih melihat penolakan itu. Baik, Samsuri. Aku sudah menegurmu. Tugas seorang kiai hanya mengingatkan. Tapi ingatlah, kesepakatan dengan makhluk gaib tidak pernah gratis. Jika kelak malapetaka menimpamu, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Kiai M. Asum pun meninggalkan rumah megah itu, langkahnya berat namun mantap. Sementara Samsuri berdiri di beranda, menatap punggung sang kiai dengan hati yang penuh gejolak. Lastri terisak, memeluk tubuh Raffi yang semakin kurus. Air matanya jatuh deras, hatinya semakin hancur. Ia tahu, Kiai M. Asum benar. Ada sesuatu yang gelap mengikat keluarga mereka, dan Samsuri menutup mata demi harta. Malam itu, suara tangisan kembali terdengar dari kamar kosong. Wangi melati bercampur darah memenuhi rumah. Samsuri menutup telinga, menolak mendengarnya. Ia masih bertahan dengan keyakinan palsunya, bahwa kekayaan lebih berharga daripada segala peringatan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, rahasia itu sudah terbongkar. Dan waktunya semakin dekat, saat Dewi Sekarwangi menagih janji yang tak mungkin bisa ia tolak. Malam itu, suasana rumah megah Samsuri dipenuhi keheningan yang ganjil. Angin bertiup dari arah hutan bambu, membawa aroma melati yang menusuk hidung. Lastri duduk di tepi ranjang, tubuhnya lelah setelah seharian merawat Raffi yang kondisinya semakin memburuk. Anak kecil itu demam tinggi, tubuhnya panas, tapi dingin seperti es di telapak tangan. Samsuri hanya duduk di beranda, menatap pekatnya malam. Wajahnya muram, tapi di balik matanya ada kilatan ketakutan yang ia pendam. Sejak Kiai M. Asum datang dan menyingkap rahasianya, ia tak pernah benar-benar tenang. Namun harga dirinya membuatnya tetap menolak peringatan itu. Ketika malam semakin larut, Lastri merasa hawa aneh memenuhi kamarnya. Lampu sentir bergoyang sendiri, meski angin tak terasa masuk. Bayangan di dinding bergerak seperti menari, seolah ada sosok lain yang ikut hadir. Tiba-tiba tubuh Lastri terasa kaku. Tangannya gemetar,
dadanya sesak. Ia mencoba memanggil Samsuri, namun suara tak keluar dari kerongkongannya. Matanya mendadak berkunang-kunang, dan dalam hitungan detik, ia roboh di lantai. Samsuri yang mendengar suara benda jatuh segera berlari masuk. Ia terkejut melihat Lastri kejang-kejang, matanya mendelik, bibirnya bergetar menggumamkan kata-kata yang bukan miliknya. Samsuri, suara itu serak, tapi penuh amarah. Mata Lastri kini merah menyala, tatapannya menusuk hati. Aku sudah memberimu kekayaan, tapi kau masih memelihara perempuan ini? Dia menghalangi cintaku padamu. Samsuri terdiam. Suara itu jelas bukan suara istrinya. Itu suara Dewi Sekarwangi, istri gaib yang selama ini ia nikahi di bawah beringin angker. Sekarwangi, bisik Samsuri lirih, tubuhnya gemetar. Jangan sakiti Lastri. Dia tidak bersalah. Tubuh Lastri tersentak, lalu tertawa dengan suara yang asing dan dingin. Tidak bersalah? Dia merebutmu dariku. Kau adalah suamiku. Kau milikku, Samsuri. Samsuri mendekat, mencoba menahan tubuh istrinya yang terus mengamuk. Namun kekuatan gaib membuat Lastri begitu kuat, lebih kuat dari biasanya. Ia meronta, menatap Samsuri dengan sorot penuh kebencian. Aku telah menunggu, Samsuri, suara itu menggema. Kini saatnya kau membayar janji. Aku akan mengambil yang paling berharga darimu. Tiba-tiba, tangisan Raffi terdengar dari kamar sebelah. Tangisan itu panjang, memilukan, lalu perlahan berubah menjadi jeritan ketakutan. Samsuri sontak panik. Ia berlari ke kamar Raffi, namun pintu kamar itu terkunci rapat. Ia menendang berulang kali, hingga kayunya retak. Ketika pintu berhasil terbuka, kamar itu kosong. Raffi tak ada di ranjangnya. Yang tersisa hanya bantal yang masih hangat, selimut tergeletak, dan aroma melati bercampur anyir darah memenuhi udara. Raffi, teriak Samsuri histeris. Ia memeriksa kolong ranjang, sudut-sudut kamar, bahkan lemari. Tidak ada jejak anak itu. Sementara dari ruang tengah, suara Lastri yang kerasukan semakin menggema. Aku sudah mengambilnya, dia milikku sekarang. Anak itu akan menjadi tumbal, pengikat pernikahan kita selamanya. Samsuri jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menatap kosong ke arah ranjang Raffi yang kosong, lalu berlari kembali ke ruang tengah. Di sana, Lastri masih kejang-kejang, mulutnya tersenyum dengan senyum menyeramkan. Matanya tetap merah menyala, menatap Samsuri penuh kemenangan. Kau lihat, Samsuri, suara Dewi Sekarwangi keluar dari mulut Lastri. Tidak ada jalan kembali. Kau sudah milikku, dan kini tumbal telah kuambil. Tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Samsuri mendekap kepala, berteriak frustasi. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini, Sekarwangi? Bukankah aku sudah menuruti permintaanmu? Aku sudah menikahimu, sudah melakukan semua ritual itu. Kenapa anakku yang kau ambil? Lastri, yang tubuhnya dikuasai roh itu, tertawa panjang. Karena cinta butuh pengorbanan, Samsuri. Kau tak bisa memiliki semuanya. Kau tak bisa punya aku sekaligus keluargamu. Kau harus memilih, dan aku sudah memilih untukmu. Tangis Samsuri pecah. Ia menunduk, meremas rambutnya sendiri. Penyesalan mulai merayap di dadanya, tapi sudah terlambat. Suara tangisan Raffi semakin menjauh, terdengar samar, seolah dibawa masuk ke dunia lain yang tak bisa ia jangkau. Lastri tiba-tiba terdiam. Tubuhnya terkulai lemas, jatuh di lantai tanpa tenaga. Mata merahnya menghilang, berganti dengan tatapan kosong penuh air mata. Nafasnya tersengal, dan ia menatap Samsuri dengan sisa kesadarannya. Suami. Raffi, di mana Raffi? Suaranya parau, penuh ketakutan. Samsuri memeluk istrinya erat-erat, air matanya membasahi bahu Lastri. Dia diambil, Lastri.
Aku yang salah, aku yang menyeret kita semua ke dalam ini. Lastri menangis, tubuhnya gemetar. Ia tahu kata-kata itu benar. Raffi, anak mereka, hilang ke alam gaib, dibawa oleh Dewi Sekarwangi sebagai tumbal. Malam itu, rumah megah Samsuri dipenuhi jeritan, tangisan, dan aroma melati yang kian menusuk. Warga yang melintas jauh hanya bisa berbisik-bisik, takut mendekat. Mereka melihat bayangan perempuan bergaun merah melayang di atas atap rumah itu, tertawa sambil menggendong sosok kecil yang samar-samar menyerupai anak kecil. Namun tidak ada yang berani masuk. Di dalam rumah, Samsuri hanya bisa berlutut, menatap langit-langit dengan wajah hancur. Semua harta yang ia dapat kini terasa hampa. Yang tersisa hanyalah kehilangan, dan rasa takut akan balasan yang lebih mengerikan. Dewi Sekarwangi sudah menegaskan cintanya dengan cara yang paling sadis, dengan merenggut buah hatinya sendiri. Dan itu baru permulaan. Malam itu, langit desa diselimuti awan pekat. Bulan hanya tampak samar, tertutup kabut tipis yang turun dari arah hutan bambu. Suara anjing melolong panjang dari kejauhan, pertanda malam tidak biasa. Hari itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini warga sebagai saat terbukanya gerbang gaib. Di rumah megahnya, Samsuri duduk di ruang tengah, wajahnya kusut, matanya sayu. Beberapa hari terakhir ia hidup dalam ketakutan. Sejak Raffi lenyap tanpa jejak, ia tak bisa tidur nyenyak. Lastri pun hanya bisa menangis, tubuhnya semakin lemah, jiwanya terguncang. Rumah itu tak lagi menjadi tempat tinggal, melainkan penjara yang penuh bisikan gaib. Dalam keputusasaan, Samsuri akhirnya memberanikan diri mendatangi Kiai M. Asum. Malam itu ia mengetuk pintu surau, tubuhnya gemetar, matanya sembab. "Kiai, tolong saya," ucapnya dengan suara parau. "Saya sudah salah. Saya terjerat perjanjian terkutuk itu. Anak saya hilang, istri saya diganggu, dan kini, saya merasa ajal saya sudah dekat." Kiai M. Asum menatap Samsuri dalam-dalam. Wajah sepuh itu penuh iba, tapi juga getir. "Samsuri, aku sudah memperingatkanmu. Jalan yang kau pilih bukan jalan manusia. Aku bisa mendoakanmu, tapi ikatan pernikahan gaib itu terlalu kuat. Kau sudah menyerahkan dirimu kepada Dewi Sekarwangi. Hanya taubat yang bisa menyelamatkan, tapi..." Ia menghela napas panjang, "Aku takut waktunya sudah terlambat." Air mata Samsuri jatuh. Ia memeluk kaki Kiai M. Asum, memohon-mohon. "Kiai, saya tidak peduli harta, tidak peduli apapun lagi. Saya hanya ingin kembali hidup sederhana dengan keluarga saya. Tolong lepaskan saya dari belenggu ini." Kiai M. Asum mengangkat tangannya, berdoa lirih, memohon perlindungan Allah. Tapi bahkan saat itu, angin bertiup kencang, pintu surau berderit keras, dan suara tawa perempuan menggema dari luar. Suara itu dingin, penuh ejekan. "Sudah terlambat, Samsuri." Samsuri membeku. Ia mengenali suara itu. Dewi Sekarwangi. Malam semakin larut. Samsuri pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, Lastri sudah terlelap, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia menatap istrinya lama, lalu mengelus pipinya dengan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Lastri," bisiknya. "Aku tidak bisa menjaga keluarga kita." Tak lama kemudian, suara gamelan halus terdengar dari luar rumah. Tabuhan kendang, alunan gong, dan suara sinden samar-samar mengalun, seperti dari dunia lain. Aroma melati bercampur amis darah kembali memenuhi udara. Pintu rumah terbuka sendiri. Dari luar, sosok itu masuk. Dewi Sekarwangi. Ia muncul dalam wujud yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Perempuan bergaun merah darah, rambut panjang terurai, wajah cantiknya pucat namun menawan. Matanya berkilat merah, bibirnya tersenyum manis tapi menusuk hati. "Samsuri," panggilnya lembut. "Waktumu sudah tiba. Malam ini kau akan sepenuhnya menjadi milikku. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita." Samsuri mundur,
Tubuhnya gemetar. Sekarwangi, jangan, aku mohon, lepaskan aku. Aku tidak sanggup lagi. Aku ingin kembali pada keluargaku. Dewi Sekarwangi tertawa kecil, suaranya seperti denting bel yang dingin. Kau sudah menjadi suamiku sejak malam itu di bawah beringin. Kau pikir bisa lepas begitu saja? Tidak, Samsuri. Cinta ini abadi. Kau akan bersamaku selamanya. Tiba-tiba, tubuh Samsuri terasa berat. Kakinya tak bisa bergerak, seakan ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Dari lantai, bayangan hitam menjulur, membelit tubuhnya erat-erat. Samsuri menjerit, mencoba meronta, namun sia-sia. Tidak, Aak. Lepas Aan. Dewi Sekarwangi mendekat, mengelus pipinya dengan lembut, kontras dengan tatapan matanya yang menyeramkan. Jangan takut, suamiku. Aku akan membawamu ke tempat di mana kita bisa hidup bersama. Dunia ini terlalu sempit untuk cinta kita. Dengan sekali gerakan, tubuh Samsuri terseret keluar rumah. Pintu terbuka lebar, angin berputar kencang, melontarkan barang-barang ke udara. Lastri terbangun, berteriak histeris melihat suaminya digiring oleh sosok gaib itu. Samsuri, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, tangis Lastri memekakkan telinga. Namun Samsuri hanya sempat menoleh sebentar. Wajahnya penuh ketakutan, tangannya terulur, tapi tubuhnya terus ditarik keluar rumah, menuju hutan bambu yang gelap gulita. Warga desa yang mendengar keributan mulai keluar rumah. Dari kejauhan mereka melihat pemandangan yang takkan pernah terlupakan. Samsuri diseret oleh sosok perempuan bergaun merah, masuk ke dalam lebatnya hutan bambu. Teriakan Samsuri menggema, bercampur dengan tawa panjang Dewi Sekarwangi. Malam itu, suara gamelan mistis masih terdengar, seakan ada pesta pernikahan yang sedang berlangsung di alam lain. Beberapa warga berusaha mengejar, tapi sesampainya di hutan, mereka hanya menemukan baju Samsuri yang robek-robek, penuh lumpur dan darah, tergeletak di tanah basah. Tidak ada jejak tubuhnya, seolah ia lenyap di telan bumi. Keesokan paginya, rumah megah Samsuri kosong. Harta benda yang memenuhi rumah itu lenyap, hilang tanpa bekas. Lastri duduk lunglai di beranda, matanya kosong, wajahnya penuh duka. Ia kehilangan suami dan anak sekaligus, tanpa pernah bisa merebut mereka kembali. Warga berkumpul, berbisik-bisik dengan wajah ngeri. Itulah balasan orang yang serakah, ia menikah dengan makhluk gaib demi harta, dan kini ia jadi milik mereka. Kiai M. Asum hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, Samsuri kini benar-benar telah terikat sebagai suami abadi Dewi Sekarwangi di alam gaib. Tidak ada doa yang bisa menariknya kembali. Sejak hari itu, rumah megah Samsuri ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menempatinya. Malam-malam tertentu, warga masih mendengar suara gamelan dan tangisan perempuan dari arah rumah kosong itu, seakan pesta gaib masih terus berlangsung. Dan nama Samsuri pun tinggal legenda, dikenang sebagai petani miskin yang tergoda kekayaan, lalu hilang ditelan cinta gaib yang tak kenal ampun.